kasus perundungan terhadap dokter peserta program dari dokter spesialis atau PPDS pemirsa menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada hari Rabu lalu. Ya pemirsa, anggota Komisi 9 menyoroti metode yang ditawarkan Menteri Kesehatan untuk menghentikan perundungan yang ternyata sudah mengakar dalam-dalam pada program pendidikan dokter spesialis. Banyaknya kasus-kasus bullying di PPDS yang terungkap ini, saya pikir memang perlu adanya pembentukan Satgas Anti Bullying, Pak, di PPDS, yang pastinya melibatkan Kementerian Kesehatan, terusnya juga saya pikir juga harus melibatkan KPK, Pak. Kenapa KPK? Karena yang saya tahu juga di peserta PPDS ini juga ada yang beasiswa, di mana beasiswa itu dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sementara di pendidikan PPDS ini masih ada yang di pemerasan seperti diminta uang dari jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Ini dijadikan wahana bagi para senior-senior di kedokteran PPDS. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa untuk mengubah budaya perundungan di lingkungan PPDS sulit dilakukan karena sebelumnya telah terjadi pembiaran oleh dua instansi pemerintah yang terlibat dalam hal ini, yaitu Menteri Kesehatan dan Kementerian Ristek dan Dikti. Namun Menkes menegaskan saat ini yang bisa dilakukan pihaknya adalah membekukan surat tanda registrasi agar pelaku perundungan calon dokter spesialis tidak lagi bisa memberikan pelayanan kesehatan dimanapun. Kemenkes juga akan melaporkan pelaku. Pertama, orang-orang ini udah kita freeze semua. Begitu dia terbukti salah, cabut, seumur hidup nggak bisa praktek. Ya, pasti nanti akan dengar itu di WA grup Menkesnya semenang-menang apa Menkes gitu. Cuma tolong dipahami kalau nggak gini nggak ada perbaikan. Yang nomor dua, kita proses bukan hanya cabut secara administratif, secara yudikatif kita proses. Jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi. Saya bilang, Pak Edi kan bilang, Menkesnya jangan mengintervensi. Loh, Menkesnya diintervensi gitu kan. Kita ada kasus-kasus gini, pikir nggak ada tuh teman-temannya Pak Edi yang melobi untuk mengintervensi Menkes. Kan banyak kasus-kasus yang nggak pernah naik. Ini banyak kasus nggak pernah naik. Pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus juga kan itu kan. Untung kita punya hubungan baik. Kalau nggak kan terintervensi juga. Selain itu, Menteri Kesehatan juga menggandeng Menteri Ristek dan Dikti untuk menata kembali pendidikan dokter spesialis yang lebih terstruktur dan tidak membuka celah untuk perundungan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mendalami kasus ini kami sudah hadirkan narasumber di studio kami. Ada anggota DPR RI Komisi 9, Mas Uya Kuya. Selamat sore Mas Uya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Uya. Selamat sore. Oke, kami juga pemirsa terhubung bersama dengan Dr. Andi Homeini Takdir yang merupakan Chairman Junior Doctors Network Indonesia. Kami terhubung melalui Zoom. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak, salam sehat. Ya, salam sehat dokter. Kita ke Mas Uya dulu. Halo dok, yes. Oke, Mas Uya, kemarin sudah mengungkap ada 2 kasus perundungan yang terjadi di dunia kedokteran. Apakah setelah hal ini terungkap ada laporan-laporan terbaru yang Mas Uya terima? Sebetulnya saya mendapatkan laporan-laporan seperti ini sudah dari sebelum saya jadi anggota DPR. Ya, terus terang saya berasal dari keluarga besar kedokteran. Keluarga saya banyak yang dokter, banyak sekali yang dokter. Dan teman-teman saya banyak sekali yang dokter, baik teman SMA maupun teman sepermainan saya gitu kan. Jadi saya mendengar kasus perundungan ini sebetulnya sudah dari belasan tahun yang lalu. Dari zaman saya kuliah ya sampai saya menikah sampai sekarang gitu kan. Dan
justru kemarin yang saya paparkan hanya 2 contoh, yaitu adalah Wildan ya, Ahmad Wildan, dan satu lagi Dr. Marcel, yang Wildan yang dari Unpad, yang Marcel dari Yogyakarta. UGM. Ya, dan sebetulnya ada lagi baru saja 3 hari yang lalu datang dari Unsri, di mana dia mengalami hal yang sama dari terduga pelaku YS yang kemarin juga baru saja menendang residennya ya, itu aja. Berarti memang sudah ada laporan dari sebelumnya ya? Sudah laporan beserta, sebetulnya dari ini laporan juga sudah dari tahun lalu ya, yang 2 kasus ini ya. Kemudian baru heboh kemarin aja pas disampaikan di DPR. Oke, Mas Uya, tentunya kita juga akan menanyakan nih dari sisi Dr. Andi Khomeini Takdir selaku Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Dr. Andi, ini kemudian juga sudah ada informasi yang beredar luas tentang adanya pembulian ini. Dari dokter sendiri tanggapannya gimana, Dok? Mungkin tanggapannya itu saya buat simpel dalam 3 poin barangkali ya, Mbak ya. Pertama, saya sangat appreciate dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, dan juga Parlemen DPR kita. Ini isu bullying itu belum pernah disorot sampai dibawa ke rapat yang menurut saya levelnya itu sudah mestinya memang sudah sangat powerful, karena mengumpulkan orang-orang pejabat-pejabat tinggi kita yang memberikan atensi yang begitu besar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Uya tadi, bahwa ya karena Mas Uya juga punya keluarga yang memang dari kalangan kedokteran ya. Dan to be honest, ya kami sama-sama lah kira-kira bahasannya, bahwa kita nggak bisa denial bahwa perundungan itu tidak terjadi, dan sepertinya di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia kesehatan, orang-orangnya itu aman damai, sejahtera begitu aja. Itu tidak, bahwa kami harus senyum di depan pasien itu iya, bahwa kami harus tetap act sekompeten mungkin, seprofesional mungkin kepada pasien kami, kepada warga di Indonesia, itu iya. Tetapi jujur bahwa memang masih ada banyak PR yang harus kita kelola, yang kita perbaiki di dalam. Kemudian yang ketiga, jelas bahwa dengan Kementerian Kesehatan sendiri, dengan Pak Budi Gunadisadikin sendiri, myself salah satu juga yang secara continue, kami memang terus menyampaikan kepada beliau. Kami bertukar pikiran bahwa kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran. Bukan hanya soal bullying ya, mulai dari diabetes, dari tuberkulosis, pengembangan vaksin dan obat dan lain-lain, tetapi kita tidak bisa tidak harus membahas bagaimana manusia-manusia yang memberikan pelayanan di dalamnya itu benar-benar bisa menyajikan performa terbaiknya. Dan saya pikir karena itu saya balik lagi ke poin pertama dan kedua, saya sangat appreciate dan berterima kasih karena teman-teman di pemerintahan, di parlemen itu begitu concern soal ini. Aku nggak menyembunyikan apa-apa. Kami juga masih ingin mendalami apakah ya. Oke, Mas Andi, kami juga setuju sekali dengan apa yang Anda sampaikan tadi, dan kita juga masih akan mendalami apakah memang pihak dari JDN Indonesia pernah mendapatkan laporan yang sama atau tidak. Tapi sesaat lagi, Mas Andi dan juga Mas Uya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, kami harus jeda terlebih dahulu.